Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zomare. Masih di video lanjutan Diary Langkah Kaki bagian 1. Dan ini part ketiga dari cerita Denny, salah satu sahabat yang mengundang saya ke rumahnya. Kali ini, Denny menceritakan petualangan barunya yang cukup membuat saya tercengang kembali. Oleh karena begitu rumitnya dia menjalani kehidupan gelap yang tak bisa dia lepaskan. Sampai pada masa titik awal mula penyakit yang dideritanya datang menerpa. Kata Denny, hal itu akibat dari hubungan teman seperjuangan jadi pasangan kepuasan. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita simak sampai akhir. Di video sebelumnya, cerita Denny terhenti oleh karena waktu sholat zuhur, dan saya pun pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Setelah selesai sholat, di dalam masjid yang bisa terbilang cukup besar, saya sempatkan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang saya alami kali ini. Tentu ada hikmah ketika saya harus berhadapan dengan Denny yang Tuhan tunjukkan untuk saya. Rasa bersyukur pun tak henti saya lontarkan akan segala nikmat yang Allah berikan untuk saya juga keluarga. Dan juga tak lupa, saya doakan Denny yang menjadi sahabat baru saya agar dia diberikan kekuatan juga kesehatan kembali seperti sedia kala. Ada rasa terenyuh di dalam hati saya bahwa pilihan hidup saya sudah yang terbaik yang Allah inginkan. Sekalipun saya harus menutup akses keinginan diri saya sendiri. Ada pula rasa iba dan kasihan atas apa yang terjadi kepada Denny. Walaupun ceritanya belumlah usai saya dengarkan. Apa penyebab penyakit Denny dan apa cerita yang Denny akan tuturkan lagi setelah yang sudah saya dengar sebegitu membuat saya merinding. Dan semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai peribadatan saya siang itu, saya pun kembali ke rumah Ibu Rodiah dan Denny. Tapi ada yang tampak lain ketika saya sudah sampai di ruangan tamu. Di sana sudah ada Denny dengan senyumnya yang lebih lebar menyambut saya. Dan dirinya pun kini terlihat beda. Denny yang tadi tampak lusuh berbalut selimut kumal di dalam kamar temaram, kini dia bersarung warna hitam dipadu baju koko biru, juga berpeci bulat warna coklat. Wajahnya tampak jelas di terangnya ruangan tamu yang tersorot matahari. Denny duduk di kursi pojok tempat asal bapaknya yang pertama saya temui, dan bapaknya entah kemana. Kalau kata Ibu Rodiah, beliau sedang menyetor hasil rongsokan ke pengepul. Di balik wajahnya yang segar dan pakaiannya yang lebih rapih, tetap Denny menunjukkan wajah yang sedih, terhimpit penyakit yang mengerubungi tubuhnya. Sekarang, saya semakin bisa melihat wajah Denny dengan bintik-bintik merah hampir menghiasi seluruh bagian kepala dan leher. Tangannya yang tertutup baju koko panjang tetap terlihat bagian telapaknya yang tidak jauh beda dengan wajahnya. Dan saya pun berusaha menyapa dengan bahagia disambut Denny saat itu. Ibu Rodiah tanpa dipinta menjelaskan kepada saya kalau katanya tadi saat saya ke masjid, Denny meminta ingin juga dibersihkan badannya dengan air hangat dan dipakaikan pakaian terbaik untuk bisa menjalankan sholat zuhur juga. Bahkan dia mau menggunakan salep yang diberikan rumah sakit yang sudah lama dia tidak pakai, dengan alasan
yakin penyakitnya tidak akan sembuh. Jadi buat apa diobati? Begitu kata Ibu Rodia, sang ibu yang tampak sumringah meneruskan ceritanya. Katanya saat saya di masjid, Denny bilang kalau dia ingin kuat untuk sembuh agar bisa memperbaiki hidupnya yang dulu salah seperti Kang Ray. Dan Denny jadi semangat karena sedikit plong hatinya setelah bercerita kepada saya. Alhamdulillah, saya sungguh bahagia mendengar itu semua. Ibu Rodiah pun akhirnya mempersilahkan saya untuk makan siang dulu. Yang mana saya lihat di meja kecil ruang tamu itu sudah tersedia lengkap menu sederhana yang katanya Ibu Rodiah siapkan sedari saya sholat duhur tadi. Namun sayangnya, saat itu saya tidak menerima kebaikan Ibu Rodiah, oleh karena saya sedang menjalankan saum Senin. Dan dengan berat hati, saya pun berusaha menjelaskan agar Ibu Rodiah tidak kecewa hasil jerih payahnya tidak bisa saya makan. Namun Ibu Rodiah pun mengerti. Denny yang terduduk di ujung kursi akhirnya mengajak saya untuk duduk di depannya. Dan Denny pun langsung bilang, "Kalau Kang Ray lagi saum, kita lanjutkan saja ceritanya ya Kang, biar saya lebih lega hati," ucap Denny sambil menundukkan kepala seperti menyembunyikan luka-luka di wajahnya. Dan saya pun dengan senyum tipis mengiyakan sambil duduk di hadapan Denny. Ibu Rodiah membereskan kembali menu makanan yang tadinya sudah siap. Dia pun kembali ke dapur dan beliau sepertinya diam di dapur. Entahlah, mungkin Ibu Rodiah tidak ingin mendengarkan cerita ataupun tidak, saya tidak begitu tahu. Dan Denny pun mulai kembali ceritanya. "Kang, terima kasih ya sudah mau menjadi pendengar untuk cerita saya, dan Akang tidak jijik atau muak mendengarnya. Jujur saja, ada kelegaan di hati saya setelah saya bercerita sama Akang," ungkap Denny dengan suaranya yang sedikit terbata-bata. Dan saya pun membalasnya dengan senang hati. Jika itu yang bisa membuat Denny lebih lega, saya pun ikut bahagia tentunya. Lalu Denny pun bercerita melanjutkan sepak terjang hidupnya yang dulu dia lalui lebih panjang lagi. Denny mengungkapkan dengan wajah yang tertunduk, kalau perjalanan hidup gelapnya tidak sampai hanya menjadi pemuas para wanita kesepian. Setelah kejadian malam di mana Denny dan Adi melakukan hal gila pertama kalinya demi uang, ternyata di hari-hari selanjutnya kelakuan itu terulang kembali. Kata Denny, saat mereka berdua tidak ada callingan, mereka sengaja bertemu dan ngobrol di rumah Adi. Dan sampailah pada titik memori mengingat malam pertama kali mereka melakukan seks sesama jenis. Denny yang bertanya sama Adi, kok bisa begitu ya kita melakukan? Dan katanya Adi pun berpikiran sama. Bahkan dalam kedewasaan Adi, kelakuan mereka malam itu jadi sangat berbekas, sehingga mendatangkan sesuatu yang lain dalam otaknya, bahwa mereka jadi mulai tak bernafsu dengan wanita yang biasanya mereka layani dengan puas, kata Denny kepada saya. Dan semenjak itu mereka jadi terbayang-bayang akan sensasi baru antara Denny dan Adi. Dan mulai saat itu, tanpa mereka sadari, dua sahabat lelaki itu jadi sering melakukan perbuatan yang seharusnya mereka tidak lakukan. Denny dan Adi mulai terbuai sesuatu yang mereka anggap baru dan lebih menyenangkan. Dan mereka benar-benar dibutakan oleh nafsu bejat mereka. Di saat mereka selesai melayani wanita, mereka pun mengulang hubungan sesama jenis. Dimanapun
kapanpun terus mereka lakukan. Sampai akhirnya mereka pun lupa keinginan meraup pundi-pundi harta dari wanita-wanita kesepian. Dan yang mereka rasakan, mereka mulai muak melayani wanita-wanita, katanya. Jadilah mereka pasangan tanpa perjanjian. Denny dengan raut wajahnya yang mulai terlihat meredup seakan memendam penyesalan yang teramat sangat, terus mencurahkan kalimat demi kalimat saat masa-masa gelap dalam kehidupannya terus berlanjut dengan Adi. Lama-kelamaan, uang hasil dari pekerjaan mereka melayani wanita-wanita kesepian pun mulai menipis. Semua dipakai untuk kesenangan mereka berdua. Katanya, mereka sering menginap di hotel, lalu pergi piknik ke tempat-tempat yang mereka mau, ditambah lagi main malam di klub-klub untuk hura-hura dan pesta pora, meminum minuman alkohol. Pokoknya, kata Denny, hari-harinya terus mencari kesenangan. Tidak ada lagi panggilan yang digubris dari wanita-wanita pelanggan Denny dan Adi. Mereka terlena di buai asmara dua pria. Ketika mereka menyadari uang mereka sudah hampir habis, mereka pun mulai kembali memutar otak. Bagaimana caranya agar kembali ada pemasukan? Dan Denny berkata kepada saya, mereka berniat kembali kepada niat awal, bahwa mereka akan kembali terjun ke dunia pemuas nafsu wanita. Namun katanya, semua hasrat seakan punah dan mereka tak mampu melakukannya seperti dulu. Sehingga lama-kelamaan wanita-wanita pelanggan mereka pun tak membutuhkan Denny dan Adi karena kurang memuaskan. Masih dengan wajah yang sendu dipenuhi rasa bersalah, Denny melanjutkan ceritanya. Disinilah Kang, malapetaka dimulai, kata Denny sambil memalingkan wajahnya ke arah saya. Terlihat wajah yang dipenuhi bintik-bintik merah itu jelas sekali. Dan saya mencoba mengalihkan pandangan saya seraya bertanya, memang apa yang terjadi, Den? Kata saya singkat. Dan Denny pun menceritakan, ketika mereka sudah mulai panik akan uang yang habis, Adi pun kembali mencetuskan ide gilanya kepada Denny. Yang Adi katakan bahwa kalau mereka sudah tidak punya hasrat kepada wanita, kenapa tidak langganan kita cari yang sesama lelaki? Kalau dari wanita-wanita kesepian saja mereka dapat bayaran banyak, apalagi dari om-om gay, pasti akan lebih banyak uangnya. Begitu kata Adi kepada Denny. Kegelapan sudah menutup mata hati. Denny pun akhirnya mengiyakan. Dan dia memulai petualangannya yang baru. Mereka mencari para lelaki yang suka sesama jenis dengan cara membuat ajakan atau promosi di sosial media yang kala itu sedang terkenal, yaitu Friendster. Di mana Friendster itu adalah semacam sosial media yang hit di zaman kala itu, sebelum Facebook ataupun Instagram. Lalu katanya mereka juga setiap hari berselancar di internet melalui chit-chat di MRC, yang rupanya hampir sama seperti Ometepe atau Yahoo Messenger zaman sekarang. Dan mereka pun akhirnya mendapatkan pelanggan dari berbagai daerah, bahkan katanya dari mancanegara. Dan jadilah Denny dan Adi sebagai pemuas nafsu lelaki penyuka sesama jenis. Namun kata Denny, di dalam peselancaran internet untuk mencari langganan, Denny mengatakan target yang dicari pasti seorang yang memang memiliki aset harta yang banyak. Kalau tidak, mereka tidak akan melayaninya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan katanya bertahun-tahun,
pundi keuangan Denny dan Adi pun kembali pulih. Bahkan penghasilan mereka sekarang lebih jauh besar daripada dulu. Denny mengatakan, Denny mampu membeli motor, begitupun Adi. Semua kembali seperti dulu. Gaya mereka kembali mentereng. Barang-barang mereka berharga mahal. Dan semua itu hasil dari menjual diri kepada lelaki. Astagfirullah. Sungguh saya bergidik sampai di sini. Saya hampir tidak percaya. Denny dengan usianya yang benar-benar masih muda bisa melakukan itu semua. Sangat miris dan sangat prihatin saya mendengarnya. Tapi saya berusaha untuk tenang agar Denny tidak tersinggung. Dan Denny pun melanjutkan ceritanya, di mana akhirnya semua kesenangan, harta yang melimpah yang dia dapatkan mulai mendapat teguran Tuhan. Dan ini berawal dari satu malam di mana Denny dan Adi mendapatkan callingan dari 2 orang langganan mereka. Katanya, Denny mendapatkan langganan kali ini yang datang dari luar negeri. Denny mendapatkan langganan orang Inggris dan Adi dari orang Afrika. Denny dan Adi pun tak menyangka jika pelanggan ini akan membuat mereka membayar dengan sangat mahal. Tentu, Denny dan Adi begitu kegirangan. Namun, kata Denny, ini malapetaka yang terjadi yang membuat Denny dan Adi terkapar mulai saat itu. Apa ceritanya? Apa yang terjadi sama Denny dan Adi? Kenapa sampai membuat hal ini menjadi malapetaka bagi mereka? Tunggu kelanjutannya di video akhir dari langkah kaki bagian pertama. Semoga jadi ibroh, semoga jadi pelajaran, dan jadi inspirasi juga motivasi agar kita lebih hati-hati dalam melangkah hidup di dunia ini. Terima kasih.